Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan produk kami yang berbasis intelligent shopping. Kami perkenalkan nama produknya yaitu Phoenix. Di sini saya sendiri Amar Raihan dengan NIM 165200364. Kemudian ada beberapa rekan saya yaitu Maharani Ayu Putri Irawan dengan NIM 165202134. Kemudian ada Stephanie Huta Galung dengan NIM 165202204. Kemudian ada Jason Kanggara dengan NIM 165202114. Dan terakhir ada Aji Andika Fala dengan NIM 165200494. Oke, di sini sekilas mengenai Phoenix. Phoenix ini plesetan dari Future Visioni Visual Onyx, yaitu inovasi sistem belanja yang memudahkan hidup manusia agar dapat hidup berdampingan secara aman. Nah, di sini merupakan poin-poin yang melatar belakangi kita untuk membuat produk Phoenix ini. Nah, apa yang kita perlukan? Tentu kita sebagai manusia perlu berbelanja secara praktis, terpercaya, aman, dan minim kontak. Nah, apa yang kita ketahui? Kita tahu bahwa saat ini sedang dalam era pandemi. Nah, tidak hanya era pandemi, kita tahu masa modern ini merupakan era globalisasi yang mendorong manusia untuk hidup lebih praktis. Nah, tentu kita sebagai manusia sangat membutuhkan kebutuhan dasar tersebut. Dan tidak hanya itu, kita juga tahu semakin berkembangnya dunia, tentu tidak jauh dari hal-hal teknologi. Nah, khususnya pada masa ini sedang marak dengan nama teknologi yaitu Internet of Things. Nah, bagaimana untuk menjalankan kedua hal tersebut, yaitu dengan sistem belanja yang minim kontak, dengan pembayaran cashless berbasis visual. Nah, sebagai solusi dari ketiga hal tersebut, kita membuat suatu produk yang namanya Phoenix. Nah, kenapa kita buat produk Phoenix ini? Karena produk Phoenix ini dikendalikan komputer dan sensor, minim keterlibatan sumber daya manusia, dan tentu saja minim kontak. Berikutnya, komponen sistem dari Smart Shopping System itu dibagi menjadi 3, yaitu Store Entrance, Buyer Detection, dan Product Extraction. Pada Store Entrance, konsumen akan melakukan scan NFC dengan menggunakan barcode reader modul. Pada Buyer Detection, akan ada sensor untuk mendeteksi ke lorong mana konsumen tersebut pergi, yaitu ultrasonic distance sensor dan peer motion sensor. Kemudian, pada product extraction akan ada sensor, yaitu water level sensor, untuk mengetahui banyak barang yang diambil oleh pembeli tersebut. Pada sistem ini, kami akan merealisasikan buyer detection. Dekomposisi fungsional dari buyer detection dibagi menjadi 6, yaitu ada interface tampilan data jarak, tampilan barang, input pilihan pembelian, penanda kedatangan konsumen, sensor, dan IoT platform. Pada interface tampilan data jarak ada 3 konsep, yaitu widget gauge, widget value display, dan widget level display. Pada interface tampilan barang ada 2 konsep, yaitu widget LCD dan widget terminal. Interface input pilihan pembelian ada 3 pilihan konsep, yaitu widget menu, widget button, dan widget numeric input. Pada penanda kedatangan konsumen ada 3 konsep, yaitu lampu LED, widget LED pada blink up, dan notification atau email. Pada bagian sensor ada 3 konsep, yaitu ultrasonic sensor HCSR04, peer sensor, dan ultrasonic sensor HYSRF05. Pada IoT platform ada 3 pilihan, yaitu Blink, ThingsBoard, dan ThingsPeak. Komponen yang kita pilih ada 4. Yang pertama ada ESP32 DevKit. Mengapa kita memilih ESP32 DevKit? Karena ESP32 DevKit memiliki harga yang relatif murah. Selain itu, ESP32 DevKit juga sudah dilengkapi dengan modul Wi-Fi dan Bluetooth, sehingga mendukung pembuatan sistem aplikasi IoT. ESP32 juga memiliki pin digital dan analog yang lebih banyak dibandingkan ESP8266 dan Arduino Uno. Lalu sensor yang kita pilih adalah sensor ultrasonic HCSR04. Sensor ini adalah sensor ultrasonic yang paling murah. Walaupun akurasi sensor ini rendah, sensor ini dianggap mencukupi kebutuhan simulasi smart shopping system ini. Yang ketiga, IoT platform yang kita pilih adalah Blink.
Blink merupakan salah satu IoT platform yang dokumentasinya lengkap dan dukungan-dukungan dari komunitasnya banyak sehingga memudahkan pembuatan aplikasi IoT ini. Yang keempat, interface. Interface ada 4, widget gauge, widget LED, widget LCD, dan widget button. Oke, di sini ada widget gauge. Widget gauge ini tampilannya seperti speedometer sehingga kita dapat mengetahui dengan jelas ketika ada halangan. Ketika suatu sensornya itu jaraknya ada halangan tertentu. Halangan di sini adalah ketika seseorang ada yang masukin dari range sensor ultrasonik tersebut. Kemudian ada widget LED. Widget LED dipakai karena tidak ada delay time-nya. Kemudian ada widget LCD. Widget LCD ini dipakai karena si tampilannya ini lebih umum kita lihat dan lebih gampang digunakannya. Kemudian ada widget button. Widget button digunakan karena mudah untuk dipakai. Kita tinggal memilih saja apa yang akan digunakan. Nah, berikut adalah gambaran dari produk Phonix. Di sini kita lihat konseptual desain dari produk Phonix. Pada gambar sebelah kiri, kita dapat lihat beberapa komponen yang terdapat dalam produk Phonix ini, yaitu sensor ultrasonik, ESP32, port, engsel, dan dudukannya. Nah, untuk sebelah kanan, kita dapat lihat berbagai sudut pandang dari produk Phonix ini, yaitu dari tampak belakang, tampak depan, dan tampak samping. Nah, dari konseptual desain tersebut, kita ciptakan detail desainnya lengkap dengan ukuran pada masing-masing komponen, yang dapat terlihat pada gambar sebelah kanan. Nah, kemudian saat ini kita akan bahas mengenai wiringnya. Nah, ini merupakan contoh diagram wiring antara dua buah sensor ultrasonik HCSR04 yang memiliki 4 pin, yakni VCC, Echo, Trig, dan GND dengan ESP32. Nah, ini merupakan tabel yang menunjukkan pin-pin yang perlu dihubungkan antara ESP32 dengan kedua sensor ultrasonik. Di sini kita mengetahui sebelumnya bahwa sensor ultrasonik membutuhkan tegangan sebanyak 5 volt. Tetapi ESP32 hanya menyediakan pin tegangan 3,3 volt. Oleh karena itu digunakan pin V-in yang dihubungkan dengan tegangan 5 volt melalui micro USB sehingga pin V-in dapat berfungsi sebagai penyuplai tegangan 5 volt. Di sini kedua VCC pada sensor ultrasonik, baik sensor ultrasonik 1 maupun 2 dihubungkan dengan pin V-in pada ESP32 melalui breadboard. Sama halnya dengan kedua ground dari sensor ultrasonik yang dihubungkan ke ground dari ESP32 melalui breadboard. Kemudian, pin Echo dari kedua sensor ultrasonik, yakni sensor ultrasonik 1 dihubungkan ke pin digital 14 melalui breadboard. Dan sama halnya dengan sensor ultrasonik 2, pin Echo-nya dihubungkan dengan digital 13. Kemudian untuk trig. Nah, di sini trigger untuk sensor ultrasonik 1 dihubungkan ke pin digital 27 melalui breadboard dan pada sensor ultrasonik 2 dihubungkan menggunakan digital 12. Kemudian kita akan melihat video demo dari Phonix ini. Di sini dapat terlihat produk yang telah kami buat yang terdiri atas 1 buah ESP32, 1 buah breadboard, 2 buah sensor ultrasonik HCSR04 beserta kabel-kabel jumper. Di sini dapat dilihat bahwa penghubungan pin dilakukan menggunakan kabel jumper dengan dihubungkan dengan breadboard. Di sini sensor HCSR04 memiliki 4 buah pin, yakni VCC, Echo, Trig, dan GND. Nah, di sini karena sensor ultrasonik HCSR04 membutuhkan tegangan sebesar 5 volt, maka digunakan pin V-in yang jika ESP32 ini ditenagai dengan tegangan 5 volt menggunakan micro USB, maka pin V-in dapat digunakan sebagai pin 5 volt. Kemudian di sini ada ground yang kemudian dihubungkan ke breadboard yang kemudian akan dihubungkan ke 2 buah sensor ultrasonik. Dan di sini digunakan pin 13, 12, 14, dan 27. Pada layar sudah terlihat aplikasi Blink yang digunakan. Kemudian di sini saya akan masuk ke Project Potential Buyer Detect.
Nah, di sini dapat dilihat widget-widget yang digunakan adalah 2 buah couch, kemudian 2 buah LED, 2 buah LCD, dan 2 buah button. 2 buah couch digunakan untuk menunjukkan data pembacaan sensor ultrasonik, yang dimana couch yang berada di kiri yang memiliki judul Shelf 1 sensor merupakan sensor yang terpasang pada rak 1 yang dapat mendeteksi adanya konsumen yang mendekati rak 2 dan sebaliknya pada shelf 2 sensor. Kemudian potential buyer shelf 1 dan potential buyer shelf 2 LED akan nyala jika terdapat konsumen yang mendekati rak tersebut. Dan kemudian di sini ada 2 buah layar LCD. Nah, layar LCD ini digunakan untuk menampilkan pilihan produk yang dijual, di mana di sini pada rak dapat dilihat bahwa barang yang dijual diasumsikan merupakan cat yang memiliki warna yang berbeda. Nah, kemudian di sini ada pula 2 buah button yang digunakan untuk memilih apabila pengguna atau konsumen ingin memilih produk bernomor 1 atau bernomor 2 yang nantinya akan tampil pada layar LCD. Langsung saja kita akan menghubungkan ESP32 menggunakan micro USB ke USB laptop, sehingga dapat digunakan pin V-in sebagai pin 5 volt. Nah, di sini ESP32 telah terhubung dengan tegangan 5 volt dari laptop. Nah, kemudian mari kita lakukan compile dan upload program yang telah dibuat. Setelah program selesai di-compile dan di-upload ke ESP32, maka di sini kita lihat lagi aplikasi Blink yang terdapat di HP. Nah, kemudian di sini kita tekan Run. Nah, kemudian sensor dan ESP32 akan memulai operasinya dengan membaca jarak antara sensor ultrasonik dengan jarak di sebelah sini. Dan sebelah sana, sensor ultrasonik sebelah sana dengan jaraknya di sebelah sini untuk mendeteksi apakah ada konsumen yang lewat di depan suatu rak. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, apabila ada konsumen yang mendekati rak 2, maka sensor satulah yang akan membaca. Nah, di sini kelemahan dari sensor ultrasonik HCSR04 adalah ketidakmampuannya untuk tidak menghiraukan adanya gangguan-gangguan, sehingga tadi dapat dilihat pada layar handphone bahwa tadi sempat ada pembacaan yang kurang akurat karena terdapat suara ataupun gerakan tangan saya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, sekarang kita langsung coba saja. Di sini, apabila terdapat konsumen yang mendekati rak 2, maka pembacaan pada rak 1 dapat dilihat jaraknya berkurang. Dan terdapat notifikasi melalui LED. Dan kedua tombol untuk memilih apakah ingin membeli produk 1 dan 2 aktif. Selain itu, pada layar LCD juga tampak pilihan barang yang ingin dibeli. Apakah ingin membeli barang cat kuning ataupun cat putih. Hal yang sama dicoba pada sensor yang sebelah sini. Nah, dapat dilihat pembacaan pada sensor. Apabila sedang aktif dan saya ingin membeli produk cat bernomor 1 atau bernomor 2, maka saya dapat menekan tombol 1 ataupun 2. Sedari tadi dapat dilihat bahwa kadang-kadang sensor ultrasonik HCSR04 melakukan pembacaan jarak yang salah. Oleh karena itu, karena kelemahan sensor ini, untuk perangkat yang lebih besar manfaatnya, maka disarankan untuk menggunakan sensor ultrasonik dengan tipe lain, misal HYSRF05. Nah, di sini apabila percobaan telah selesai, kita dapat menekan kembali tombol stop. Maka perangkat ini akan berhenti menerima data dari internet. Sekian merupakan penjelasan mengenai demo Smart Shopping System produk Phonix yang telah kami buat. Sekian presentasi dari kelompok Phonix. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Phonix, Shop Smart!